Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini jam 7 ya, 59 Kamis 21 Oktober. 21 Oktober Kamis ini untuk USD JPY UJ ya, bullish naik. Nah, ini ada candle kecil, jadi kenaikannya ini udah bisa jadi udah jenuh ya. Indikator juga sudah terlalu apa namanya? Overbought ya. Dan jika dilihat di H1 ini membentuk divergen ya, tapi ini naik, harganya naik high to high. Oke, jadi saya akan mencoba memastikan ya pada time frame yang lebih kecil. Yang ini dihapus dulu. Oke, saya akan memastikan pada time frame yang lebih kecil dan akan mencari level support dulu ataupun resisten. Nah, ini area level support. Kemudian ini resisten become support ya di sini. Oke, sudah cukup ya. Cukup saja apa dua saja ya. Saya akan cek dulu sebentar. Sabar, sabar. Oke, good. Satu, dua. Jadi next target kalau misalkan turun pasti ke area support ya. Bentar. Nah, resisten become support karena ini sudah di break tapi belum di retest ya, belum di retest. Resisten yang tertinggi pada saat ini berada di 114.635. Dia sudah apa? Pada time frame D1. Sebentar saya akan cek dulu. 1, 2, oke. Dan ini 3. Nah, ini area support, ini support, tapi masih membentuk high tertinggi ya. Ini high high, high low, high high. Ini juga high low, kemudian high high lagi, dan ini high low yang terbaru dan ada konfirmasi bullish ya. Nah, ini candle bullish nih. Nah, jadi ini trennya masih naik ya. Trennya masih naik. Hanya di D1 sudah terlihat apa jenuh ataupun konfirmasi bearish ya. Nah, jadi untuk USD JPY ini ya, tolong diperhatikan sekali lagi level 114.635 ataupun resisten ini ya. Apabila nanti ini tidak ditembus, ada kemungkinan harga akan melakukan retracement terlebih dahulu. Apabila level resisten tidak ditembus. Bentar ya. Karena harus satu-satu dilihatnya gitu. Takutnya nggak pas. Nah, yang ini terlalu jauh. Saya akan hapus. Saya ngambil yang terdekat aja. Oke. Nah, jadi tolong diperhatikan di area ini nih untuk USD JPY ini. Satu, ini kan level resisten. Kemudian nanti di sinilah satu lagi ya. Apabila di sini ya tidak terjadinya, tidak ada yang menembus level resisten, ini akan sangat bagus apalagi nanti ada bearish ya. Jadi nanti kalau misalkan eh,
sebentar. Ini masih bullish ya, trennya masih bullish. Karena kalau misalkan dia menembus area atas ini, maka yang akan terjadi adalah kenaikan lanjutan ya. Nah, apabila nanti 114.635 ini ditembus, karena ini masih ini high, high high, high low, high high, high low, high high, high low. Nah, apabila ini tidak ditembus, kemungkinan akan membuat ya high satu baris ya, satu baris sama. Nanti bagusnya itu ketika dia akan low ini, high low ini ditembus. Jadi dia membentuk low. Nah, ketika membentuk low, nanti akan naik membentuk low high. Nah, disitulah nanti kita akan melakukan entry posisi. Contohnya nanti seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini high low ya. Ini high high. Kemudian ini dia membuat high low. Kemudian ini membuat high high. Dan ini high low membuat high high lagi. Nah, high high, high low, high high, high low ataupun support ya. Nah, ketika support ini ditembus nih, dia balik ya. Nah, ini langsung dia harga turunkan. Jadi high low ditembus maka akan membuat low. Nah, ini ya, membuat low. Ya. Ini high low ditembus sama ini akan membuat low. Setelah membuat low, pasti dia akan kembali ke atas. Nah, biasanya jika menggunakan Fibonacci itu pasti berada di level 50 ataupun di bawah 61. Ya, nih. Di bawah level 50 ataupun 61 harga drop. Karena ini sudah menjadi low dan ini menjadi low high, akan membuat low low baru gitu. Itu secara teknika ya. Jadi memang harus menunggu ini, harus menunggu ya. Nah, untuk yang sekarang pun sama. Untuk yang sekarang ini sama nih. Apabila nanti high low ini ditembus dan membuat low, langkah selanjutnya kita akan menunggu konfirmasi apa namanya? Entry daripada membuat low high yang baru. Nah, ini misalkan high low, kemudian dia ditembus ya. Contoh di sini membuat eh, low ya, membuat low. Nah, setelah membuat low, saya akan gabungkan high tertinggi sama low tersebut untuk memastikan entry point karena low ini bukan untuk entry tapi nanti di low high ketika sudah terbentuk ya. Low high, nah kemudian setelah low high entry dia akan membentuk low low yang baru ya. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, kalau sekarang untuk UJ ini masih dalam keadaan bullish ya, masih dalam keadaan bullish. Jadi saya lebih baik wait and see, nanti mungkin saya akan update ya di video selanjutnya untuk memastikan entry-nya itu pas gitu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi supaya biar profit. Karena kalau misalkan ini ditembus, resisten ini ditembus ya, masih bisa terjadinya kenaikan. Masih bisa terjadinya kenaikan mungkin ke sekitar 114.858 115.071 ya. Hanya untuk buy ini sangat riskan, posisinya sudah terlalu di atas kalau misalkan kita melihat pada time frame D1 ya. Jadi lebih baik wait and see seperti yang tadi saya bilang, menunggu low ini ditembus.
menembus high low ini ditembus, membuat low baru. Setelah low baru kita menunggu retracement, ya, low high. Nah, ini pasti akan membentuk low low yang baru. Gitu. Nanti kita tunggu aja ya, karena kalau misalkan seperti ini saya nggak bisa melihat apa nggak clear gitu, si teknikalnya nggak clear, tidak memberikan eh, direction yang bagus. Oke, itu untuk analisa USD JPY. Jadi tolong untuk yang mau trade di USD JPY lebih baik menunggu ya, menunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.